Pada video kali ini kita masih membahas tentang perkalian pada perpangkatan. Lebih spesifiknya pada memangkatkan suatu perkalian bilangan. Ayo simak video berikut ini. Jadi, apa maksud memangkatkan suatu perkalian bilangan? Di sini, kalian akan belajar bagaimana memangkatkan jika ada bentuk perkalian dari bilangan itu. Misalkan seperti ini, 2 kali 3, lalu kita pangkatkan 3. Atau seperti ini, 2 kali 5, lalu kita pangkatkan 4. Untuk 2 kali 3 yang kita pangkatkan 3, itu artinya kan 2 kali 3 dikalikan dengan 2 kali 3 dikalikan dengan 2 kali 3. Jadi perkalian berulang, 2 kali 3-nya sebanyak 3 kali. Nah, lalu jika kita buka kurungnya, itu seperti ini. Kemudian kita bisa kumpulkan angka 2-nya, 2, 2, dan 2 ini, itu ada 3 kan? Jadi ini merupakan bentuk 2 pangkat 3 kan jadinya. Sedangkan untuk angka 3-nya itu ada 1, 2, 3 yang saya kalau kumpulkan menjadi 3 pangkat 3. Saya tuliskan di sini. Nah, jadi dapat kalian lihat bahwa bentuk 2 kali 3 dipangkatkan 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Artinya masing-masing bilangan ini dipangkatkan sesuai dengan pangkatnya. Kita coba lihat baris kedua. Di sini ada 2 kali 5 dipangkatkan 4. Nah, itu artinya akan sama dengan 2-nya dipangkatkan 4, kemudian dikalikan dengan 5-nya juga dipangkatkan 4. Ini hasilnya, ya, dan ini bentuk penjabarannya. Pada baris yang ketiga juga sama seperti itu. Jadi kalau ada B kali Y pangkat 2 atau B kali Y kuadrat, itu artinya nanti akan sama dengan B kuadrat kali Y kuadrat. Sekarang coba kita lihat bentuk ini, 7 kali 9 pangkat 3. Nah, ini kan artinya adalah 7 kali 9 dikalikan dengan 7 kali 9 kalikan dengan 7 kali 9. Nah, sekarang kalian perhatikan bahwa ini jika saya buka tanda kurungnya, itu jadinya kan, kemudian saya kumpulkan angka 7-nya, itu menjadi 7 kali 7 kali 7 dikalikan dengan 9 kali 9 kali 9. Ya, jadi saya asosiatifkan ini sesama angka 7 dan angka 9-nya. 7 kali 7 kali 7 itu kan artinya adalah 7 pangkat 3. Kemudian dikalikan dengan 9 kali 9 kali 9 itu adalah 9 pangkat 3. Maka bentuk 7 kali 9 pangkat 3 ini adalah sama nilainya dengan perpangkatan 7 pangkat 3 kali 9 pangkat 3. Untuk baris yang kedua ini, itu silahkan kalian coba sendiri. Nanti hasil akhirnya adalah 13 pangkat 5 itu kita kalikan dengan 7 pangkat 5. Untuk baris yang ketiga ini, N kali Y pangkat 2, itu hasilnya adalah N pangkat 2 atau N kuadrat kali Y kuadrat. Untuk baris yang keempat, ini hasilnya adalah 6 pangkat 3 kalikan dengan D pangkat 3. Dan terakhir, 2 kali 7 pangkat 4 ini artinya sama dengan 2 pangkat 4 kalikan dengan 7 pangkat 4. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Sekarang, ayo kita simpulkan bagaimana cara menentukan hasil perpangkatan pada perkalian bilangan. Jadi, ada sifat perpangkatan dari perkalian bilangan. Untuk perpangkatan dari suatu perkalian bilangan, misalnya saya tuliskan perkalian bilangannya itu adalah A kali B, ya, ini kali, kemudian kita pangkatkan dia sebagai M, maka ini akan sama nilainya dengan A
pangkat M kalikan dengan B pangkat M. Jadi seperti itu. Semoga kalian bisa pahami ya. Contohnya, misalkan di sini saya tulis 2 kali 3 kali 3 pangkat 4, maka ini akan sama nilainya dengan 2 pangkat 4 kalikan dengan 3 pangkat 4. Jadi seperti itu. Tolong diingat ini ya, bagaimana kita menentukan hasil perpangkatan pada perkalian bilangan. Sekarang coba kita tinjau ulang 3 soal ini. Jadi ini misalkan soal nomor 1, ini soal nomor 2, ini soal nomor 3. Kita coba lihat soal nomor 1 terlebih dahulu. Jadi di soal nomor 1 itu dikatakan bahwa 3M pangkat 3 kalian harus kalikan dengan M kali N itu pangkat 4. Nah, di sini kalau kita teruskan hitungannya ini akan menjadi 3M pangkat 3 kalikan dengan, nah ini ya, ingat sifat yang tadi bagaimana kita memangkatkan suatu perkalian bilangan, maka ini hasilnya akan sama dengan M pangkat 4 kalikan dengan N pangkat 4. Sekarang kita bisa sederhanakan lagi menjadi 3. Nah ini kan M pangkat 3 kali M pangkat 4. Hasilnya adalah M pangkat 3 tambah 4 ya. Ini sesuai dengan sifat perkalian bilangan berpangkat jika basisnya atau bilangan pokoknya sama. Kemudian kita kalikan dengan N pangkat 4. Maka hasil akhirnya adalah 3M pangkat 7, 3 tambah 4, 7 ya, kalikan dengan N pangkat 4. Jadi demikian hasil untuk nomor 1. Sekarang kita coba untuk soal nomor 2-nya. Pada soal nomor 2 ini soalnya seperti ini ya. Jadi ini ada Dn pangkat 3 yang dipangkatkan 4, kemudian dikalikan dengan 4D pangkat 3. Nah, sekarang ini sesuai dengan sifat perpangkatan pada perkalian bilangan. Ini akan sama nilainya dengan T pangkat 4 ya. Jadi bayangkan pangkat 4-nya ini masuk ke dalam tanda kurung ini menjadi pangkat T, kemudian N-nya itu yang pangkat 3 juga dipangkatkan 4 seperti itu, kemudian kali dengan 4D pangkat 3. Hasilnya ini adalah kita kumpulkan yang sama dulu ya. Ini ada 4, saya taruh paling depan, kemudian untuk D-nya ada T pangkat 4, ada kali dengan T pangkat 3. Kemudian untuk N-nya, itu N-nya adalah pangkat 3, itu dipangkatkan 4. Dengan kata lain, itu adalah N pangkat 3 kali 4 ya, itu adalah pangkat 12. Maka hasil ini akan menjadi 4, T pangkat 4 kali T pangkat 3 ini adalah T pangkat 4 tambah 3 ya, itu adalah T pangkat 7 kalikan dengan N pangkat 12. Jadi demikian untuk soal nomor 2. Dan di soal nomor 3, nah ini kita akan coba kerjakan sekarang. Ini hasilnya adalah, saya tulis di sini saja ya, 2, kemudian ini X pangkat 3, yang ini adalah kalikan dengan 3, ini X pangkat 2 pangkatkan 3, jadinya adalah X pangkat 6 ya, 2 kali 3, kemudian Y-nya juga seperti itu, Y pangkat 2 dipangkatkan 3, sama dengan Y pangkat 2 kali 3, itu adalah Y pangkat 6, kemudian kalikan dengan 5Y pangkat 4. Nah, di sini kita kumpulkan angka-angkanya. 2 kali 3 kali 5 itu adalah 2 kali 3 6, 6 kali 5 30. Kemudian X-nya, X pangkat 3, X pangkat 6 ya. Jadinya adalah X pangkat 3 tambah 6, yaitu X pangkat 9. Lalu Y-nya,
Y yang tersisa adalah Y pangkat 6 dan Y pangkat 4. Maka jawabannya adalah ketika Y pangkat 6 kalikan dengan Y pangkat 4, itu hasilnya adalah Y pangkat 10. Nah, kita telah menemukan ketiga permasalahan dari soal ini. Dan ini sekarang adalah keseluruhan materi esensi di kegiatan 1.2, yaitu perkalian pada perpangkatan. Yang pertama adalah kalian harus ingat bagaimana cara menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Jadi ketika basisnya sama, dalam kasus ini adalah sama-sama A, maka pangkatnya itu bisa kalian jumlahkan. Ya, perhatikan bahwa ini hanya berlaku jika basisnya sama. Contohnya misalnya 3 kali 2, 3 pangkat 2 kalikan dengan 3 pangkat 3. Ini kan sama basisnya sama-sama 3 ya. Maka pangkatnya bisa kalian jumlahkan. Jadi 2 tambah 3 hasilnya adalah 5 ya, basisnya tetap 3. 3 pangkat 5 adalah merupakan sebagai hasilnya. Kemudian di sifat nomor 2, bagaimana menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Itu contohnya seperti ini. Jadi ketika misalkan ada bilangan berpangkat A berpangkat M seperti ini, itu kemudian dipangkatkan kembali dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N ya. Kita kalikan pangkat-pangkatnya, itu hasilnya adalah A pangkat MN. Dan untuk di nomor 3, bagaimana menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Jadi seperti ini contohnya, A kali B itu dipangkatkan dengan M, jadi ada perkalian bilangan A dan B di sini dipangkatkan dengan M, maka hasilnya adalah A pangkat M kali B pangkat M. Ya, contohnya telah kita banyak bahas tadi. Jadi demikian materi untuk perkalian pada perpangkatan. Sampai jumpa pada video berikutnya.